Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam kajian Pancasila. Yang kali ini kita akan membahas tema Pancasila sebagai konsensus nasional. Ini akan membuat kita memahami lebih dalam terkait dengan bagaimana Pancasila ini posisinya dalam pertentangan atau perdebatan masyarakat dan perdebatan bangsa dari sekarang maupun melihat sejarah yang dulu pernah terjadi di Indonesia, sehingga negara kita masih sampai sekarang masih ada dan masih bisa berdiri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Silakan disimak agar kita lebih memahaminya ya. Nah, ini salah satu yang bisa menggambarkan kurang lebih yang dinamakan sebagai konsensus ya. Konsensus secara bahasa artinya kesepakatan atau permufakatan. Nanti kita akan mencari atau bisa juga diingat-ingat kembali ya, pernah kita membahas dalam video-video sebelumnya bahwa permufakatan ini ialah sebuah pembicaraan, proses dialog, lalu bertemu dalam satu benang merah, satu kesepakatan yang akhirnya dijalankan bersama-sama dan dijaga bersama-sama. Itu permufakatan. Nah, konsensus secara bahasa artinya sama dengan permufakatan ya. Dia adalah kesepakatan atau permufakatan. Konsensus secara istilah ialah sebuah keputusan bersama antar kelompok atau antar orang yang bertujuan untuk menjamin kepentingan bersama. Jadi konsensus ini secara istilah ialah kesepakatan yang di dalamnya ada tujuan untuk menjamin masing-masing keperluan, masing-masing kepentingan orang yang bersepakat gitu ya. Kepentingan bersama ya, secara kolektif. Nah, konsensus juga diartikan sebagai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip-prinsip hidup yang hendak diterapkan. Kesepakatan yang akan dijalankan bersama-sama yang didasari oleh prinsip-prinsip hidup sudah atau yang nanti akan diterapkan secara bersama-sama. Nah, konsensus diawali dari ragamnya pendapat. Orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda, pendapat yang berbeda-beda. Yang terkadang pendapat itu dia bisa bertentangan. Artinya pendapat A dan B saling bertentangan. Yang satunya ingin merahasiakan misalkan, yang satunya ingin membuka informasi misalkan. Itu kan bertentangan ya secara monodimensi ya. Melihat dari satu dimensi itu akan dianggapnya sebagai satu hal pendapat yang bertentangan. Atau bisa juga bersesuaian. Ya. Pendapat A dan B disatukan ternyata saling melengkapi. Yang satunya ingin memperbaiki, yang satunya ingin mencari kerusakan. Nah, ini kan bisa bersesuaian. Dicari dulu kerusakannya baru diperbaiki. Nah, bisa bersesuaian ya. Atau berlanjut ya tadi. Diperbaiki lalu diinovasi, dicari hal yang lebih baru lagi. Nah, itu kan bisa berlanjut. Nah, terkadang pendapat itu seperti itu. Dia bisa bertentangan, bisa bersesuaian, atau bisa berlanjut. Nah, konsensus itu ya, diawali dari ragamnya pendapat. Nah, ragamnya pendapat ini akhirnya digali, dilakukanlah komunikasi, dialog, jaring pendapat, alasan-alasannya diungkapkan, dimintai keterangan dari masing-masing pendapat ya.
lalu dia dimusyawarahkan, dibicarakan bersama-sama secara bijaksana, secara terbuka dan dengan kepala yang dingin. Lalu baru dia mufakat, menjelaskan rasionalitas kehidupannya, bahwa ketika bersepakat dengan satu nilai, misalkan nilai ketuhanan, rasionalitasnya ialah misalkan ya, manusia semuanya menyadari bahwa ada zat yang lebih kuasa dibanding dia, ada zat yang menciptakan bumi dan seterusnya. Itu rasionalisasinya ya. Sehingga orang yang berhidup dalam sebuah kelompok atau sebuah negara ini hendaknya menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Nah itu misalkan rasionalitas. Ada rasionalitas kehidupan. Lalu nanti baru kok ini bisa disepakati ya. Bisa disepakati bersama dan konsensus yang dijalankan ini akan memberikan sebuah perubahan. Perubahan apa? Perubahan yang akan membuat mereka bisa berjalan secara harmonis, hidup harmonis, tentram, tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang saling menegasikan atau saling menindas satu dengan yang lainnya. Nah, jadi konsensus itu dari ilustrasinya dilihat ragam pendapat, lalu mufakat, lalu nanti ada perubahan, hidup bersama-sama dan bisa tentram ya. Lalu makna konsensus nasional. Konsensus nasional ialah permufakatan dalam naungan negara untuk menjaga stabilitas serta kepentingan bersama. Ya. Jadi dia tidak hanya kesepakatan saja, tetapi kesepakatan itu dalam naungan negara, dalam kepentingan negara. Untuk menjamin stabilitas negaranya secara keseluruhannya, dalam kepentingan bersama-sama antara tokoh bangsa, tokoh politik, dengan rakyat yang ada di bawah. Ya. Dalam praktik politik, berbagai kelompok dan individu ini lazimnya berupaya menggunakan sarana kekuasaan ini untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masing-masing ya. Itu lazimnya dalam praktik politik memang begitu. Partai A atau kelompok A atau individu A ini lazimnya dia menggunakan sarana kekuasaan, sarana pengaruhnya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dia. Nah, proses memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya ini seringnya akan memunculkan pertentangan, ya. Untung rugi, ya. Ada perhitungan itu dan sebagainya. Misalkan ketika dibuat suatu peraturan, ya. Peraturan pekerja harus lebih banyak jam kerjanya, jam istirahatnya dikurangi, misalkan begitu ya. Ini misalkan. Nah, ini dilihat aspirasi mana yang atau kepentingan mana yang diperjuangkan. Oh, ternyata kalau dilihat kepentingan atau aspirasi dari para pengusaha, misalkan begitu. Lalu ada hitungan untung dan ruginya. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan pengusaha, tetapi siapa yang merasa dirugikan? Yang merasa dirugikan adalah pekerja. Nah, misalkan begitu ya. Seringnya ada muncul pertentangan untung dan rugi dan sebagainya ya. Nah, situasi problem pertentangan dan keanekaragaman orientasi nilai ini akan tergambar dari ruang publik, di mana sebuah kepentingan tertentu ini diperjuangkan, disampaikan. Nanti bagaimana ruang publik menilai? Ruang publik ternyata terbagi menjadi dua kubu, misalkan kubu A setuju dan kubu B tidak setuju, menggambarkan sebuah pertentangan. Nah, itu berarti ada problem yang masih berlangsung. Nah, ini tergambar dari ruang publik ya. Mungkin teman-teman akan berpendapat bahwa belum lama ini terjadi hal seperti itu ya, satu perundang-undangan diterbitkan tapi ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat. Bahkan yang tidak sepakat ini terlihat secara masif lebih banyak ya, karena turun dan menyampaikan aspirasinya. Nah, ini kurang lebih begitu.
Nah, kondisi pertentangan dalam skala nasional ini yang harusnya diselesaikan melalui konsensus nasional. Jadi pertentangan yang skalanya nasional, skalanya negara, inilah yang harusnya diselesaikan dalam kesepakatan nasional dalam melalui konsensus nasional. Nah, secara sederhana, konsensus nasional ini diartikan sebagai permufakatan politik untuk menjaga kondisi masyarakat negara yang aman dan tertib ya. Jadi dia kesepakatan politik yang harus berdampak pada kondisi masyarakat juga yang aman dan tertib. Tidak hanya sebuah kesepakatan antara para elit atau bahkan kesepakatan yang penuh dengan keterpaksaan. Ya, tidak hanya itu, tapi konsensus nasional seharusnya adalah kesepakatan yang menjaga kondisi masyarakat negara agar aman dan tertib ya. Itulah ya, konsensus nasional. Lalu bedanya antara negara yang mengedepankan konsensus dengan mengedepankan paksaan bagaimana? Nah, negara ini merupakan institusi kekuasaan ya, kita memahami itu. Ada sebuah pembagian kekuasaan sebagaimana dijelaskan dalam teori trias politika ya. Eksekutif, yudikatif, legislatif ya. Dibagi karena menginstitusi kekuasaan ya negara itu. Menganalisis hubungan kekuasaan, maka ada benarnya membedakan kekuasaan berdasarkan paksaan dengan kekuasaan berdasarkan konsensus ya. Kita akan melihat fenomena itu. Kekuasaan ini memang ada yang cenderung paksaan yang lebih dikedepankan. Gertakan-gertakan militer, gertakan-gertakan nanti dihukum, gertakan-gertakan melawan ideologi dan seterusnya misalkan begitu ya, atau dengan kesepakatan berbeda pendapat lalu dipertemukan, dibicarakan lalu disepakati mana titik tengahnya, atau dengan begitu. Ini kan bisa saja terjadi dan teman-teman mungkin pasti sudah pernah melihat fenomena yang seperti itu ya, entah dalam negara yang modern ini maupun dalam cerita-cerita kekuasaan sebuah negara di zaman dahulu ya, zaman yang belum modern ya, akan ada ya contoh-contoh kalau kita list ya banyak. Kekuasaan berdasarkan paksaan ini cenderung melihat tujuan yang dicapai elit politik. Siapa yang berkuasa di situ, siapa yang sedang mempunyai kekuatan besar. Nah, tujuannya mereka atau kepentingan mereka lah yang akhirnya diakomodir, diambil dan lalu diterapkan secara paksa. Dan rakyat bawah ini dipaksa untuk menurut. Nah, ini cenderung seperti itu. Kekuasaan berdasarkan konsensus ini melihat elit politik sebagai pihak yang berusaha menggunakan kekuasaan untuk kepentingan masyarakat. Berbeda dengan tadi, dan pertama, kekuasaan berdasarkan konsensus ini justru melihat bahwa elit politik adalah pihak yang berusaha menjaga kepentingan masyarakat, memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan kekuasaannya, menggunakan kekuasaannya. Nah, itu kalau kekuasaan berdasarkan konsensus. Nah, pada umumnya alasan menaati kekuasaan paksaan ialah karena rasa takut ya. Takut dipenjara misalkan, takut dikucilkan, takut dipecat, takut diintimidasi dan seterusnya ya. Dalam sebuah kekuasaan, institusi kekuasaan ya, sering itu terjadi. Contoh kecilnya misalkan teman-teman dalam satu kelas belajar ya, ada guru dan ada murid. Kalau kekuasaan yang dibangun antara hubungan atau anggota kelas ya, tidak usah guru murid ya, anggota kelas ya, antara anggota kelas dengan ketua kelas misalkan, kekuasaan yang dibangun adalah berdasarkan paksaan, nah maka nanti akan dilihat siapa yang tidak
mau piket ya, nanti denda 10.000, siapa yang terlambat denda 50.000 gitu. Nah, ada kecenderungan rasa takut. Takut kalau tidak piket berarti didenda, takut kalau tidak piket nanti dendanya mahal gitu ya. Akhirnya mau menaati ya. Itu dengan paksaan. Lalu berbeda ketika misalkan menggunakan konsensus ya. Alasan menaati kekuasaan berdasarkan konsensus ialah persetujuan penuh dengan kesadaran. Nah, berbeda misalkan nanti ketua kelas membuka forum lalu bertanya dan berdialog, jejaring pendapat, masing-masing bermusyawarah menyampaikan pendapat. Nah, bagaimana nih piketnya diatur? Nah, misalkan begitu ya. Nah, diatur 1 minggu sekali masing-masing orang, nanti satu kelompok sehari ada 4 orang, misalkan begitu. Nanti siapa yang terlambat, siapa yang tidak menaati untuk piket berarti disusulkan hari selanjutnya nanti. Atau nanti ada kesepakatan juga, misalkan benar nanti ada yang memberi pendapat didenda, tapi itu berdasarkan pendapat yang disampaikan, alasannya kenapa harus denda, lalu sisi positifnya kalau sanksinya adalah denda, dan ternyata semua forum itu sepakat. Nah, itu berbeda ketika langsung ketua kelas berkata dan dipaksakan untuk diterapkan dengan jaring pendapat musyawarah lalu diterapkan, itu berbeda. Mereka yang akhirnya menaati kekuasaan berdasarkan konsensus tadi, persetujuan dengan penuh kesadaran, ini kebanyakan mereka akan menerapkannya secara ikhlas, secara sadar, dan menyadari bahwa itulah kesepakatan yang dilakukan. Tapi ketika menaati sebuah kekuasaan berdasarkan paksaan, yang lebih dikedepankan adalah takut ya dan terancam ya. Nah, itu. Nah, sarana kekuasaan paksaan ini ada 3 macam ya. Paksaan fisik, ekonomi, dan psikologi. Bisa secara fisik takut dilukai, atau ekonomi takut nanti mendapatkan denda, atau psikologi ya terganggu psikologinya, psikisnya. Nah, sarana kekuasaan konsensus ialah kebaikan, nilai kebaikan bersama, ajaran agama, moralitas, dan keahlian. Kekuasaan konsensus sebenarnya lebih bersifat permanen ya, sebab dia dibalut dengan kesadaran dan persetujuan. Nah, itulah. Nah, lalu Pancasila bagaimana? Kita lihat. Pancasila ini ternyata adalah pertemuan ide bangsa Indonesia. Pertemuan ide bangsa Indonesia ini akhirnya bertemu pada Pancasila. Secara historis, secara sejarah, Piagam Jakarta ialah konsensus nasional saat mempersiapkan kemerdekaan. Pertentangan yang terjadi dapat diselesaikan dengan dokumen perjanjian tersebut. Pertentangan dalam sidang BPUPKI yang beberapa kali akhirnya bisa dipertemukan, disepakati dalam dokumen perjanjian Piagam Jakarta. Nah, Pancasila ini dicantumkan secara formal ya, sebagai dasar negara dalam Piagam Jakarta ya, karena disebutkan merdeka berdasarkan sila-sila ya, 5 sila itu ya. Konsensus yang dirumuskan dalam Pancasila menyediakan seperangkat nilai yang kompatibel ya dengan semangat demokrasi, yang dia bisa diterapkan dan sangat mendukung semangat demokrasi. Yang pertama yaitu negara berketuhanan, keadilan politik dan kemanusiaan, lalu kuatnya solidaritas kebersamaan, dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, itu nilai-nilai itulah yang mendukung praktik demokrasi di Indonesia. Pancasila ini merupakan konsensus yang mengikat diri dalam negara Indonesia, sebab nilai-nilai kebaikan, ajaran agama,
dan nilai moral local wisdom ini telah disepakati dalam butir-butirnya. Ya. Ada nilai kebaikan bersama, ya kan? Lalu ada ajaran agama, ya kan? Lalu ada juga nilai-nilai moral yang baik, yang pada akhirnya disusun menjadi 5 sila. Nah, itulah dia kesepakatan nasional, kesepakatan bangsa saat itu. Nah, bangsa Indonesia telah bermufakat pada nilai kebaikan Pancasila tersebut. Sehingga setelah bersepakat bahwa 5 nilai itulah yang akhirnya dijadikan sebagai dasar negara, disebut sebagai Pancasila. Nah, saat itulah kesepakatan itu akhirnya disadari dan secara kolektif seluruh masyarakat Indonesia akhirnya dengan penuh kesadaran mempertahankan Indonesia dan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mengingat Pancasila dirumuskan oleh berbagai kelompok dari bangsa Indonesia serta dari nilai kebaikan setiap kelompok tersebut, maka wajar setiap kelompok berhak merasa memiliki Pancasila. Baik kelompok agama tertentu, agama A, B, dan C, misalkan kelompok suku tertentu A, B, dan C, atau kelompok wilayah bagian Indonesia Barat, Tengah, atau Timur, semuanya akhirnya merasa memiliki Pancasila. Karena Pancasila sudah disusun, dirumuskan, dan disepakati oleh tokoh bangsa sebagai konsensus nasional. Yang pada saat itu nenek moyang kita, pendahulu kita, ini semuanya menyadari, oh, nilai-nilai kita sudah diakomodir dan sudah dijadikan sebagai kumpulan nilai yang dijadikan sebagai dasar negara. Nah, karena nilai kebaikan sudah dijadikan sebagai dasar negara, maka kita, ya, dulu nenek moyang kita akhirnya merasa bahwa Pancasila ini milik dia juga, yang harus dipertahankan. Dengan penuh kesadaran akhirnya menerapkan nilai-nilai tersebut, ya, bukan dengan paksaan, ya, karena berawal dari kesepakatan bersama dengan kesadaran dipraktikkan, ya. Pancasila sebagai konsensus nasional dalam pandangan Islam. Ini materi pendalaman sebagai salah satu bentuk kita melihat dalam agama mayoritas dan agama saya sebagai pribadi, ya. Konsensus semacam ini, ya, seperti Pancasila ini, konsensus politik negara sebenarnya sudah pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, ya. Saat terjadi perjanjian besar penduduk Yasrib yang dikenal dengan Bai'ah Aqobah. Nah, Bai'ah Aqobah ini merupakan bentuk konsensus atau kontrak sosial bahwa Nabi Muhammad SAW memperoleh jaminan keselamatan dan keamanannya beserta umatnya yang hijrah di situ. Nah, sebaliknya penduduk Yasrib memperoleh keamanan dan keselamatan dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang adil dan bijaksana. Ini Bai'ah Aqobah ini menjadi salah satu bentuk konsensus, ya, yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Sebelum Rasulullah SAW datang ke Yasrib, penduduknya sering bertikai karena terdiri dari banyak suku. Lalu Rasulullah SAW berjanji akan menjadi pembina kedamaian di situ, menjadi walinya untuk membina kedamaian. Nah, kesepakatan untuk berdamai, ya. Nah, menjadi pembina konsensus dari masyarakat tersebut. Akhirnya kota Yasrib berubah menjadi Madinah, kota yang maju, hubungan sosialnya baik, saling berpartisipasi, ya. Akhirnya Madinah ini menjadi entitas politik berdasarkan konsepsi negara bangsa saat itu, menjadi prototip negara yang baik. Makanya dalam pelajaran ilmu negara nanti disebutnya sebagai masyarakat madani.
konsep masyarakat yang paling baik dalam ilmu negara ya, PPKN atau warga negaraan, itu kan disebutnya masyarakat madani ya, partisipasinya tinggi, kesadaran, tenggang rasa, dan seterusnya. Nah, kata madani ini sebenarnya adalah dari kata Madinah ya. Nah, sebagaimana termuat dalam Piagam Madinah, negara bangsa tersebut didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat tanpa membedakan kelompok keagamaan. Dalam pasal-pasalnya disebutkan banyak ya, bukan hanya dari Muslim tapi dari golongan Nasrani, Yahudi, lalu suku-suku lain ya. Mereka semuanya masuk dalam komponen masyarakat yang bersepakat saling berdamai, saling melindungi ya. Kemudian dalam teori ilmu sosial kita mengenalnya sebagai masyarakat madani. Nah, Indonesia ini membuat konsensus dalam bentuk dokumen Piagam Jakarta. Dulu yang disebut sebagai Piagam Jakarta ya. Lalu di dalamnya terdapat penegasan negara berdasarkan Pancasila. Yang akhirnya Piagam Jakarta ini menjadi pembukaan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Sebagaimana diketahui, konsensus semacam Pancasila sempat dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah. Sehingga dalam sejarah tersebut dapat dipahami bahwa Pancasila ini sebagai konsensus nasional tidak bertentangan dengan Islam. Karena dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW juga pernah membuat konsensus semacam Pancasila ya. Bahkan namanya saja dibuat sama oleh tokoh bangsa Indonesia zaman dahulu ya. Di masyarakat Rasulullah SAW disebutnya Piagam Madinah, di Indonesia disebutnya Piagam Jakarta dahulu. Ini diubah menjadi Muqaddimah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang butir-butirnya nilai ruh intinya disebut sebagai Pancasila. Ini tidak bertentangan ya. Nah, maka kita sebagai umat muslim, umat Islam seharusnya juga ikut andil untuk terus mempertahankan Pancasila ini sebagai dasar negara. Sebagaimana para pendahulu kita, ulama-ulama kita dan mendahulu juga berusaha dan mempertahankan negara ini berdasarkan dasar negara yang sampai sekarang masih kita teguhkan ini. Nah, mungkin itu. Kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silahkan bertanya, menanggapi, dan kita berdiskusi ya. Namun sebelumnya, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.